Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami mau dengar perkataanmu, karena perkataanmu adalah kekuatan buat setiap kami. Perkataanmu adalah kehidupan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang mengubah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, tempat perlindungan. Sama-sama katakan dengan saya, tempat perlindungan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, garis bawahi. Ternyata tempat perlindungan saudara dan saya itu Tuhan. Nah, banyak hari-hari ini orang menjadikan uang yang banyak ini tempat perlindungan. Orang menjadikan teman-teman yang support saudara itu tempat perlindungan. Deposito saudara itu, kekayaan saudara, jabatan saudara itu menjadi tempat perlindungan saudara. Padahal sesungguhnya enggak. Itu cuma hal-hal yang sementara, yang pada akhirnya nanti selesai. Tetapi tempat perlindungan yang abadi dan aman itu adalah Tuhan. Jangan salah lari ke tempat perlindungan, karena sesungguhnya ketika saudara dan saya salah lari ke tempat perlindungan yang salah, saudara akan mengalami namanya kehancuran. Tetapi ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan buat setiap kita, saudara dan saya akan aman. Makanya ditulis di sini perlindungan dan kekuatan. Ketika saudara berlindung kepada Tuhan, saudara diberikan kekuatan. Sekali lagi, ketika saudara dan saya berlindung kepada Tuhan, saudara diberikan kekuatan. Makanya orang yang berlindung kepada Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, nggak bisa kena badai, nggak bisa kena persoalan. Bisa tetap, tapi saudara akan kuat karena yang drive hidup saudara bukan saudara sendiri, tapi Tuhan yang ada di dalam saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang perintah hidup setiap kita itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi perlindungan setiap kita, sehingga itu menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Nggak ada tempat perlindungan yang aman di luar. Nggak ada tempat perlindungan yang aman di luar sana. Tempat perlindungan yang aman cuma ada di dalam Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus. Jangan berusaha mencari perlindungan yang sementara, yang cuma ada di bumi ini. Tapi saudara malah mengabaikan tempat perlindungan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Banyak orang hari-hari ini udah nggak pusing lagi yang namanya Tuhan-Tuhan. Udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Yang penting kita kerja baik, yang penting kita nggak nyakitin orang, yang penting kita nggak jahatin orang. Padahal sesungguhnya saudaraku dengar baik-baik, semua yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, semua terkonek dengan Tuhan. Kalau saudara memutuskan koneksi itu, saudara sedang memutuskan yang namanya jawaban dalam kehidupan saudara. Saudara sedang memutuskan kehidupan dari saudara sendiri. Bayangin, saudara memutuskan kekoneksian saudara dengan Tuhan, sesungguhnya saudara sedang mematikan yang sesungguhnya harusnya hidup di dalam saudara. Sama seperti kita mau mematikan lampu, kita matikan dari sumbernya, dan pada akhirnya mati semua. Demikian dengan setiap kehidupan kita, seperti firman Tuhan katakan, ketika terang mata kita, maka teranglah seluruh perbuatan saudara dan saya. Makanya dengar baik-baik, saudara harus terhubung dengan sumbernya, karena dia perlindungannya yang menjadikan saudara dan saya kekuatan. Nggak ada kekuatan lain di luar sana, nggak ada, percayalah. Cuma ada perlindungan yang aman di dalam Yesus. Dan itu sangat terbukti dalam kesesakan setiap kita, dan sangat-sangat terbukti dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hari-hari ini
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sudah nggak menjadikan Tuhan kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Sudah tidak menjadikan Tuhan namanya perlindungan. Sudah namanya mengabaikan Tuhan. Saudara sepertinya melakukan aktivitas saudara, udahlah kita kerja aja lah, udahlah kita melakukan setiap kegiatan kita lah, udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Pokoknya kita melakukan segala sesuatu dengan baik, bertanggung jawab. Tetapi saudara tidak terhubung dengan Tuhan, saudara sedang berjalan menuju kematian. Sekali lagi, kalau saudara nggak terhubung dengan Tuhan, saudara sedang berjalan menuju kematian. Tuhan mau buat setiap kita, jadikan dia tempat perlindungan. Karena akan banyak hal yang mendistraksi setiap kita. Akan banyak hal di bumi ini yang akan menghancurkan saudara dan saya. Tetapi tempat perlindungan yang aman itu hanya ada di dalam Tuhan. Biarlah melalui perenungan hari ini saudara dan saya diingatkan, saudara dan saya disadarkan bahwa tidak ada tempat perlindungan yang aman di luar sana. Tempat perlindungan yang aman hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu jangan sombong. Sekali lagi, jangan sombong. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan setiap kita, sehingga Tuhan menjadi kekuatan dan Tuhan menjadi perlindungan, tempat yang aman dalam setiap kehidupan kita, dan sebagai penolong dalam kehidupan setiap kita. Sangat terbukti dalam kesesakan setiap kita, Tuhan dia akan menjadi penolong buat setiap kita, di mana dia menemani setiap kita dalam setiap musim kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sekali lagi, jadikan Tuhan tempat perlindungan yang aman. Jadikan Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan buat setiap kita. Maka setiap kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi, karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah berjalan bersama dengan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersuka cita buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami hari ini. Besok kami percaya Tuhan sudah ada di masa depan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami sungguh-sungguh bersuka cita Tuhan. Kami menjadikan Engkau tempat perlindungan kami, tempat perlindungan yang paling aman dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Biar hidup kami terus dituntun oleh Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau teman-teman kami yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui perenungan hari ini, Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Sentuh hati mereka, masuk dalam hati mereka menjadi Tuhan dan Raja, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.